Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Salma Azra dari kelas 10E ingin menjelaskan bab 3 cara mengatasi masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran dengan bab ini Anda diharapkan mampu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas, dan mengelola keuangan. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1. Kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas 2. Kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Prioritas 3. Kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berskala, membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya memilih faktor produksi tenaga kerja, bersinergi antara pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Menggunakan teknik analisis ekonomi, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Kebijakan fiskal, kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga murah dan bermutu. Contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Berikut orientasi sistem pasar beberapa negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.